Rasulullah. Tetapi berkembang menjadi konsep siapa yang tidak mengatakan Sayyidina Ali sebagai penerus setelah Rasulullah berarti dia sesat, kafir. Jadilah kelompok yang mengkafirkan. Sahabat-sahabat Nabi dikafirkan gara-gara itu, gara-gara begitu. Gara-gara pilkada gitu ya. Pilpres kalian gitu. Gara-gara gitu dikafirin orang. Sampai saat ini terus. Kemudian Khawarij. Nah, Khawarij ini ya dia menentukan apa? Selain yang pemikiran dia dalam ayat Quran, kalau ada orang bilang, "Wah, ini berbeda dengan ini, melanggar dosa besar, berarti kafir." Maka dia juga mengkafirkan banyak orang. Bukan hanya itu, mau dibunuh sama dia. Ya, mau dibunuh sama dia. Maka solusinya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menghindar dari itu. Nah, maka dengan adanya mazhab itu kalau berbeda bilangnya beda mazhab gitu. Bukan ini kafir atau sesat atau syirik. Itu selesai jadinya umat Islam bersatu dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi konsep ini kemudian digoyah lagi dengan yang kita dengar namanya aliran Wahabi tadi. Kenapa? Wahabi itu membuat konsep namanya Nawaqidul Islam al-Asyarah. Pembatal Islam yang 10. Yang tadi sudah dihilangkan, ditimbulkan. Ada 10 kriteria kalau orang melakukan ini maka Islamnya batal. Maka ini yang dikembangkan, maka bahkan disyarahkan, dan itu yang menjadi kriteria buat nilai orang sesat. Jadi instan, anak-anak muda saja mudah demikian gampang bilang orang syirik. Kenapa? Ya ada apa? Listnya 10, tinggal diakurin. Kalau begini, kafir ini, syirik, sesat. Begitu ya, ada 10 kriteria dan itu malah disebutin. Ini diantaranya sesat, tasawuf sesat, Asy'ari sesat, Maturidi sesat, terus ya. Yang benar apa? Manhaj salaf. Nah, kita manhaj salaf yang bagaimana? Yang menurut dia. Nah, jadi ini meneruskan sebetulnya Khawarij. Nah, gitu ya. Konsep dia menjadi standar untuk ngapirin orang. Nah, maka di sini ya kita harus kembali lagi supaya menghindar dari itu, dan sudah banyak permasalahan di dunia Islam gara-gara itu. Baru sekarang kerajaan Saudi menutup itu, menghentikan dukungan terhadap penyebaran ajaran itu. Maka sekarang dana-dana itu dihentikan oleh pemerintah Saudi. Tidak ada lagi, dulu dibiayai besar-besaran untuk membiayai gerakan penyebaran paham Wahabi. Sekarang dihentikan, ya. Pesantren-pesantren yang dibangun atas nama dana dari sana dihentikan semua. Organisasi yang selama ini membela ajaran itu dihentikan. Sama gitu ya, semangatnya dihentikan juga. Nah itu ya, Al-Azhar bangkit untuk mengisi itu. Maka anak muda ini bingung akhirnya kan. Anak muda itu bingung akhirnya, goyah. Maka ini harus diisi dengan mazhab lagi, karena itu memang solusi ya. Jangan sampai saling menyesatkan, mengkafirkan gampang gitu. Maka di sini dijelaskan, ternyata akidah itu juga ada bagian yang cukup dipahami saja gitu ya. Tapi tidak membuat orang kalau ini menjadi sesat, menjadi kafir apalagi ya. Nah, ini bagian dari namanya akidah pun ada usul, ada furu. Ada yang pokok, ada yang cabang gitu. Ya, ada yang cabang. Nah, yang memberikan detail itu ya mazhab. Kenapa? Karena penjelasannya mazhab itu artinya paketnya lengkap. Nah, yang tadi nggak lengkap, adanya paket pengkafiran yang instan. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Anak muda baru tobat untuk menunjukkan imannya harus tegas kepada siapa? Muslim. Ngapain? Mensyirikkan, membidahkan. Jadi ekspresi imannya, ekspresi keislamannya, cinta nabinya ditunjukkan dengan tegas kepada sama muslim dengan apa? Menilai perbuatan muslim sesat, bid'ah, syirik dan sebagainya. Ini adalah pola yang keliru dalam beragama ya. Dan itu butuh waktu untuk mengoreksi lagi. Karena baru berhenti pendanaannya baru dihentikan, tetapi hasilnya udah banyak, korbannya udah banyak. Ini adalah Al-Azhar baru bangkit lagi
Kenapa? Dulu para ulama takut juga nggak dapat apa? Dukungan dari Saudi, nggak dapat uang, nggak dapat promosi jadi guru di Saudi. Kalau nggak dapat dari Saudi, dapat uang banyak, gaji banyak. Maka ya takut tercatat menentang program di sana, ya. Nah itu pada diam. Nah sekarang baru pada berani. Banyak korbannya sudah, ya. Ya, semoga ini kita ya diantara proses mengisi kekosongan itu kita kembali mengajarkan mazhab-mazhab yang sudah diwariskan oleh para ulama sebagai solusi bagi umat Islam, meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan dewasa, dengan benar, dengan tenang, ya. Baik, kita tutup pengajian kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis shalihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina futuhal arifin wa waffiqna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal athimin wa la minal mu'tadin wa la minal dhalin wa la minal mudallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.